warnanya attitude black kawan. Attitude black itu sama kayak warnanya Zenith, Fortuner gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil ABR. Pada sahabat yang berbahagia, alhamdulillah mobil Innova Barong ini sudah saya aplikasikan cat ulang dan diganti warna spesial deep black sahabat. Bukan spesial deep black, tapi attitude black seperti warnanya Zenith atau Fortuner atau Ribbon. Seperti itu sahabat, dan nanti akan diaplikasikan with low coating nanti, tapi pembahasannya bukan with low coating, melainkan kalau mengkilat setiap proses pengecetan selesai itu pasti mengkilat ya sahabat. Mungkin detailnya, selain detail penggunaan bahan sih mungkin, tapi yang jelas dalam proses pengecetan ini ada 2 titik bahkan 3 titik yang ada karetnya sahabat. Kemarin sih ada yang sempat komen juga, kenapa sih tukang cat itu kelemahannya di karet, kenapa nggak dilepas saja. Khususnya di ABR ketika memberikan estimasi itu, apalagi full body luar, itu tidak termasuk estimasi bongkar pasang kaca yang permanen sahabat. Permanen gimana? Kalau misalkan pintu kaca itu, kaca pintu sopir atau pintu penumpang yang pada umumnya ini pintu 4, itu PNP lah bahasanya sahabat, bisa dilepas pasang tanpa harus ada tambah-tambahan yang lain-lain gitu. Kalau misalkan kaca segitiga itu dan kaca depan, kaca belakang, terutama bagian depan segitiga dan bagian kaca depannya itu ada karetnya, karet yang mengelilingi kaca tersebut. Jadi harus ketika kita lepas itu resiko ganti karet dan penambahan dam gate sealer juga. Itu estimasinya juga luar biasa, di atas 1 juta pasti sahabat. Untuk jasanya aja belum termasuk partnya. Makanya ya sebisa mungkin kalau kita bisa memberikan hasil tanpa harus catnya nempel di karet, kenapa harus mengeluarkan budget mahal-mahal dan resikonya nanti ketika masa nggak bener misalkan. Seperti itu. Tapi setiap bengkel saya yakin ketika ada bongkar pasang bertanggung jawab penuh. Ketika ada kebocoran, ketika tidak presisi, itu pasti akan bertanggung jawab penuh. Jadi ya kalau udah ada caranya, ada teorinya, ada orang yang memberikan edukasi dan itu memang bermanfaat buat kita, kenapa kita tidak mencontohnya supaya karet terjaga dengan baik dan tidak kena cat. Karena yang pada umumnya itu ketika melihat video di online atau sosial media itu ya 90% itu menampilkan hasil zona-zona aman yang sekiranya terlihat oleh mata dan yang tidak diabaikan. Contohnya apa? Ya contohnya bodi-bodi lebar seperti ini yang zona-zona aman itu yang ditampilkan glossy-nya, mengkilatnya, flat-nya misalkan. Tetapi di sudut-sudut terpenting yang justru hanya beberapa pelanggan yang tahu tapi fatal, seperti apa contohnya? Ya seperti karet yang di segitiga kaca depan yang beberapa mobil itu ada karetnya. Nah, di situ juga mendapatkan nilai positif atau negatif tergantung kita sendiri yang mengerjakannya, sahabat. Kalau misalkan kita kerjaannya rapi juga pasti akan dinilai positif. Tetapi jika pengerjaannya nggak rapi, ya pasti keluar-keluar kemana-mana, sahabat, seperti itu. Yang jelas untuk body repair seperti ini kan pekerjaan tangan. Ketika ada salah satu atau salah banyak pun ya mohon dimaklumi, dan pasti setiap bengkel memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki. Boleh diviralkan asal orangnya atau pihak bengkel nggak bertanggung jawab. Tapi selama tanggung jawab, ya kenapa harus diviralkan, kan seperti itu sahabat.
Itu yang pertama. Yang kedua masalah fasilitas, sahabat. Kalau untuk fasilitas itu menurut saya nomor sekian lah. Yang nomor satu apa? Yang harus ditanyakan ke pihak bengkel ketika ingin mengecat, bahan dulu, sahabat. Bahannya pakai apa? Kemudian setelah itu cat oven atau bukan itu ya terserah, mau nanya begitu ya terserah. Karena mau cat oven, mau cat panggang, mau cat bukan cat bakar. Kalau cat bakar itu memang ada cat sate ya. Itu ya nomor dua lah. Yang nomor satu itu bahan, karena ketika ngecat di luar lapangan atau di lapangan atau di luar ruangan, ketika customer meminta untuk flat seperti kaca bahasanya, itu tanpa diamplas dengan sebelum poles itu nggak akan bisa, sahabat. Ketika ada orang yang bilang seperti ini, di bengkel A bisa ngecat hasilnya flat tanpa poles, yang bilang seperti itu boleh mobilnya dibawa ke situ dan hasilnya flat, ini cat ulang ya, hasilnya flat tanpa diamplas sebelum poles, bawah sana saya bayarin, sahabat. Kalau memang hasilnya bisa flat. Kenapa saya bisa yakin seperti itu? Kalau memang hasil semprotan tanpa campur tangan amplasan poles itu bisa flat, pabrik udah duluan, sahabat. Nggak mungkin body repair bisa duluan. Seperti itu. Khususnya ini karena saya menggeluti di body repair bagian mobil, justru yang saya ajuin ini untuk mobil, bukan untuk motor, untuk bidang-bidang kecil. Seperti itu, sahabat. Cat ulang tanpa poles, hasilnya bisa flat seperti kaca. Saya bayarin nggak apa-apa. Ya paling mahal-mahalnya ngecat ulang itu paling ya kalau logika itu ya paling nggak jauh dari 50 juta itu, sahabat. Karena bahan itu ya paling mentok-mentoknya berapa sih? Kalau ngasih harga yang nggak masuk akal ya saya juga nggak mau. Nah mungkin itu saja, sahabat, untuk bincang-bincang mengenai cat ulang dan fasilitas yang saya sedikit bahas. Juga masalah kerapian itu memang penting. Saya pun tidak menggurui, tapi ya sedikit memberikan tutorial dan hasilnya, sahabat. Bukan semata-mata saya memberikan video tapi tanpa memberikan caranya, yaitu ya sama aja menjatuhkan, karena saya sendiri bertanggung jawab penuh dengan cara. Bahkan kalau memang ada yang mau tahu caranya, mau lihat langsung, ya boleh ke sini lihat, ini caranya seperti ini dan hasilnya nanti akan seperti ini. Saya pastikan karetnya tidak akan terkena. Seperti itu, sahabat. Tapi ya ada beberapa mobil mungkin ya yang memang susah untuk diselipin alat yang saya gunakan, ya mungkin cara alternatifnya ya dengan cara yang standar seperti itu, sahabat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.